Okey. Pernya hilang ada bersih. Ada karet di gerinda. Ada kan? Ini je. Ya nampak nak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini di tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan pada tanggal 30 Januari 30 Januari 2024. Masya-Allah, jadi lupa tanggal Masehi. Alhamdulillah Allah perkumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan fardu maghrib berjamaah dan menunggu waktu isya untuk solat berjamaah, kita manfaatkan waktu ini, waktu yang penuh berkah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, waktu luang yang kita gunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di kesempatan ini memasuki bab yang ke-26 di dalam bab yang ke-26 di dalam tentang ini, Maja'a fil kuhani wa nahwihim. Ya, Masya Allah, nak sabar supaya cepat selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu agar banyak kita mendapatkan faedah, karena ada salah satu dari antara kita ada keperluan nanti, maka kita langsung saja. Tafadhol. Baik, di bab yang ke-26 ini muallif penulis rahimallahu taala di dalam kitab Tauhid menyebutkan, membawakan bab yang ke-26, yakni babun ma jaa fil kuhani wa nahwihim, yaitu bab mengenai dukun dan sejenisnya. Jadi di sini kuhan itu dalam bentuk jamak. Adapun dalam bentuk tunggalnya adalah kahin. Kuhan itu jamak dari kahin. Yaitu orang yang mengambil, dukun adalah orang yang mengambil informasi dari syaitan, yang mencuri pendengaran dari langit. Ini pernah kita singgung di kajian sebelum, pernah kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah pengakuan langsung dari jin. Jin mengaku
bahwasanya di ayat yang ke-9 dalam surah Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Jadi sesungguhnya kami dahulu, kata jin dalam pengakuannya, mempunyai tempat-tempat duduk. Jadi tempat nongkrong istilah bahasa kita, ada tempat-tempat mereka duduk-duduk di langit, ada tempatnya. Gunanya untuk mendengarkan, mencuri-curi berita, mendengarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala dari langit. Faman yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Jadi apabila sekarang didengarkan lagi berita-berita, mencuri-curi berita tersebut, maka mereka akan dilempar dan menjadi terbakar. Jadi salah satu fungsi bintang yaitu melempar setan, kemudian sebagai hiasan langit, kemudian penunjuk arah. Itu pernah kita singgung di kajian kita ini. Jadi itu bagaimana jin dahulu mencuri berita, bagaimana turunnya kita mengetahui, pernah kita pelajari di kajian kita ini. Lalu diberitakan ke sekutu-sekutunya, dukun, tukang ramal dan segala macamnya, satu kebenaran dengan 100 kebohongan. Jadi itu pekerjaan orang-orang. Dan ini pekerjaan dukun ini, tukang ramal, sihir, itu sudah disebutkan oleh orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus, adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang tidak halal. Dari mana kita mengetahui? Kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, ketika terjadi banjir, sehingga dengan banjir itu maka rusaklah bangunan Ka'bah, sehingga Ka'bah pun direnovasi. Ka'bah direnovasi, dibangun kembali karena terjadi peristiwa banjir tersebut. Dikumpulkanlah harta-harta penduduk Mekah, kafir Quraisy ketika itu. Maka syaratnya adalah dari harta-harta yang halal. Tidak boleh dari praktek prostitusi, tidak boleh dari hasil dukun, tidak boleh hasil yang jelek-jelek, tidak boleh. Jadi mereka dahulu sudah menganggap bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang hina, yang jelek, yang tidak boleh diambil hasilnya, maksudnya untuk membangun Ka'bah. Dan mereka juga menjelek-jelekkan Nabi SAW dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Ada suatu kisah yang diantaranya Umar sebelum masuk Islam pernah mendengar bacaan Nabi SAW. Nabi SAW beribadah di Ka'bah, lalu didengar membaca surat Al-Haqqah sampai di ayat yang ke 30-an, ayat 40. Lalu Umar mengatakan, wa innahu laqaulu rasulin karim. Jadi ketika itu Umar dalam hatinya, karena hanyutnya jiwa Umar mendengar. Waktu itu sudah tersentuh tetapi belum mengikrarkan Islamnya, karena ikrarnya Islamnya setelah itu, setelah dia mendengar surat Toha yang dibacakan di rumah adik perempuannya, Fatimah binti Khattab. Ketika itu Umar melayang jiwanya mendengar bacaan Nabi SAW. Lalu Umar bergumam dalam hatinya. Lalu kata Umar dalam hatinya, ini adalah perkataan dalam bentuk syair, ini syair. Lalu dibaca oleh Nabi SAW di ayat selanjutnya, ayat 41, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ini bukan perkataan penyair, sangat sedikit sekali orang yang beriman. Lalu Umar pun, kalau tidak syair berarti ini perkataan seorang dukun. Jadi dia menganggap apa yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam ibadahnya itu adalah perkataan dukun. Lalu di ayat selanjutnya Nabi SAW membaca wala biqauli kahin, dan ini bukanlah perkataan dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran, yang mendapat peringatan. Jadi itu bagaimana sedikit tentang bagaimana dukun itu sudah hina sebelum Nabi SAW diutus. Tetapi bedanya, sebelum Nabi SAW diutus itu banyak praktek perdukunan, dan banyak orang mengadukan segala sesuatu. Misalnya ada suatu masalah, mereka tanyakan ke dukun, Jadi begitu keadaan orang Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam dan sebelum jelasnya larangan tersebut di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam. Di dalam surah Al-An'am ayat ke-128 ini, jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa berita-berita yang dicuri oleh jin yang disampaikan kepada sekutu-sekutunya, baik itu tukang ramal, tukang tenung, dukun ataupun sejenisnya, itu mengatakan telah terbukanya kasyaf, hijab. Istilahnya dia bisa mendapat info dari langit ketujuh. Dan ada semacam mengatakan bahwasannya itu adalah karomah dan segala macam. Banyak orang yang salah menilai. Dan ini dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 128. Surah Al-An'am ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yauma yahsyurum. Coba dibaca ya. Bahasa Indonesia terjemahan. Hari waktu Allah menginstruksikan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain, sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Jadi ayat di dalam surah Al-An'am ayat 128 ini ancaman bagi orang-orang yang bersekutu, berkawan dengan jin atau syaitan. Diancam dengan apa? Dijelaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya qalan naru maswaakum khalidina fiha. Jadi tempat kembali mereka di akhirat adalah dimasukkan ke dalam neraka dan khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, kecuali bagi yang dikecualikan oleh, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia bertobat, Allah beri petunjuk, maka itu di antara kecualinya. Maka ini adalah jelas bagi kita ancaman bagi praktek perdukunan, itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Muallif rahimallahu taala membawakan 8 dalil. Yang pertama diriwayatkan Imam Muslim dari salah seorang istri Nabi SAW. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Kemudian ada 4 sunan meriwayatkan juga Hakim, Abu Ya'la dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Muslim, Imran bin Husain perkataannya yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan ungkapan ini. Kemudian Al-Baghawi, perkataan Al-Baghawi, kemudian perkataan Syekhul Islam, kemudian perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ada 8 dalil yang akan kita bawakan insyaallah, yang akan kita bahas pada bab ini yang dinukilkan oleh muallif pada bab yang ke-26, yaitu tentang dukun dan sejenisnya. Baik, mari kita dengarkan sama-sama dan kita bahas secara ringkas dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Tafadhol. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah satu orang istri dari Nabi SAW. Orang istri Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Man ata 'arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqa lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu mengatakan,
tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dalil yang pertama dibawakan oleh muallif pada bab ini, yang mana rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi, di dalam sahihnya, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara, jadi dia mendengar dibawakan oleh di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi SAW bersabda, man ata'arrafa, barang siapa yang mendatangi arrafa adalah tukang ramal, an syai', yang menanyakan kepadanya sesuatu, kemudian fasadaqahu, dia membenarkannya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini ancaman bagi orang yang mendatangi tukang ramal, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Di sini dijelaskan an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan ada di dalam kitab yang lainnya, menurut Abu Mas'ud Ats-Tsaqafi, ini adalah Hafsah, sebagaimana terdapat dalam musnadnya Hafsah. Jadi salah seorang istri Nabi, maksudnya Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ini jelas ancaman yang mendatang man ata'arrafan, yang mendatangi dukun. Lalu di sini kita bahas tentang lam tuqbal lahu shalah, salatnya tidak diterima. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya salat yang tidak mendatangkan pahala baginya, tidak, dia salat tetapi tidak tidak mendapatkan pahala. Karena di hadis ini dijelaskan bahwa tidak disuruh mengulang lagi, diulang salatnya tidak, tetapi dia salatnya, dia telah menunaikan kewajibannya untuk menunaikan ibadah salat, tetapi salatnya tidak diterima. Bukan disuruh ulang lagi. Misalnya ada kalau orang batal misalnya kan diuduk lagi baru diulang. Kalau ini tidak, walaupun dia telah menunaikan kewajibannya untuk mendirikan salat, tetapi salatnya tidak diterima, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, wajib atas orang yang mempunyai wewenang, siapapun dia, baik dia mempunyai kekuasaan atau semacamnya, maka dia ingatkan di pasar-pasar, dimanapun yang ada praktek yang akan melakukan perdukunan ini, maka ingatkan bahwasanya ancaman sebagaimana hadis ini, bahwa la tuqabbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kemudian dari Abu Hurairah, tafadhol. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil yang kedua, ancaman juga. Yang tadi ancaman bagi tukang ramal, arafan, yang ini ancaman bagi kahin, dukun. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqah, kemudian dia membenarkan apa yang ditanyakan ke dukun itu, dibenarkan, bima yaqul, apa yang dikatakan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia kufur terhadap Al-Qur'anul Karim, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ancaman yang keras terhadap orang yang mendatangi dukun atau sejenisnya, tukang ramal, tukang tenung dan segala macamnya, maka dia dihukumi kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini kita sudah pahami karena berbeda, yang tadi tentang arafan, yang ini tentang kahinan, tentang dukun. Taib, di riwayat berikutnya, fadhal. Dan diriwayatkan oleh keempat riwayat dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih.
radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'a arrafan aw kahinan fa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian muallif rahimallahu taala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, riwayat berikutnya masih di bab tentang kahin dan sejenisnya, dukun dan sejenisnya. Beliau menyebutkan walil arba'ah, maksudnya dari empat pemilik sahibus sunan. Siapa saja? Itu Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Selain empat pemilik kitab sunan meriwayatkan hadis ini, ditambah lagi Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak ala syartihi ma'anin Nabi, maksudnya sesuai dengan syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Hakim kitab Mustadrak itu meneliti hadis-hadis yang tidak dinukilkan atau tidak dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitabnya Mustadrak. Jadi sesuai dengan syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, memenuhi syarat dari Imam Bukhari atau Imam Muslim, atau Imam Hakim dimasukkan dalam kitabnya yang lain, yaitu Mustadrak. Dalam kitabnya Mustadrak. Jadi dia meneliti, Imam Bukhari biasanya ini termasuk dalam kategori hadis yang dimasukkan dalam sahihnya, tetapi tidak dimasukkannya. Diteliti oleh Imam Hakim, maka yang sesuai dengan syarat Bukhari, Muslim, maka dimasukkan dalam kitabnya namanya Mustadrak. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arafan. Jadi barang siapa man ata'arafan, mendatangi tukang ramal, au kahinan. Kalau riwayat ini digabungkan, tadi dipisah. Riwayat Muslim sebelumnya dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar bin Khattab, itu dipisah, cuman arafan. Kemudian Abu Hurairah di Sunan Abi Daud yang sebelum ini, dalil yang kedua itu cuman kahinan. Ini digabung, man ata'arrafan au kahinan, au pakai au kata sambung, atau dukun, ma fasaddaqah, dan dia membenarkan bima yakul, apa yang dikatakan dukun atau tukang ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadis ini selain diriwayatkan oleh yang disebutkan oleh muallif, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada jalur lainnya. Jadi dari zahir hadis ini, maka dapat kita hukumi bahwa adalah praktek perdukunan tukang ramal adalah praktek kufur. Praktek kufur. Istilahnya dihukumi di dalam hadis ini bahwa itu kufur. Kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas hukumnya di dalam agama kita, tetapi kebanyakan kaum muslimin tetap mengamalkannya. Padahal sudah jelas ancamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu tidak termasuk dari bagian agama. Walaupun dia mengakui, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, mengetahui perihal yang gaib, yang terkadang dengan penampilan menipu, pakai sorban, pakai yang lainnya, pakai tasbih, tetapi berita wahyu yang mereka sampaikan bukan dari wahyu Allah, tetapi wahyu syaitan yang membisikkan, jin yang membisikkan, yang telah mencuri berita dari langit, akhirnya disampaikan kepada sekutu-sekutunya dari jin dan manusia. Itulah yang digembar-gemborkan. Jadi satu kebenaran itu, sementara kebohongan yang dibawakannya adalah ratusan, banyak sekali. Itu yang, dan sebelum Nabi diutus itu banyak sekali praktek ini, banyak sekali ma'ruf, sedikit-sedikit pergi ke tukang ramal, ke tukang dukun, sedikit-sedikit pergi. Tetapi alhamdulillah sejak Nabi SAW diutus, maka
praktek ini bersih sebersih-bersihnya, walaupun masih ada tetapi tidak berani terang-terangan. Mereka di gurun-gurun atau yang lainnya. Dan kita sama-sama kita pelajari tentang bagaimana sihir, bagaimana hukumannya yang telah dilakukan oleh Jundab, kemudian Hafsah, kemudian Umar di zamannya, itu mereka dihukum dibunuh mereka, dipenggal lehernya karena berbahaya, membawa efek bagi yang dituju dari praktek sihir tersebut, tanpa bertobat, tanpa diminta bertobat. Bayangkan dosa-dosa yang lain, misalnya dia murtad, masih ditegakkan hujah untuk bertaubat, sementara ini tidak disuruh bertaubat terlebih dahulu, langsung dihukumi. Dan setiap hukuman-hukuman yang disebutkan baik di dalam kitab yang kita pelajari maupun di pelajaran fikih, misalnya tentang diat, tentang segala macamnya, maka itu harus kita yakini yang menegakkannya adalah waliul amri. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah belajar, nanti belajar kita langsung dihukumi, tidak boleh seperti itu. Yang menghukumi, yang menegakkan hukum apapun, qisas, rajam, potong tangan misalnya, itu adalah waliul amri, pemimpin kaum muslimin, dengan mengutus qadi-qadinya yang bagian tersebut, tindak pidana dan segala macamnya. Itulah yang kita ketahui dengan siasah syar'iyah. Memang ada siasah syar'iyah, tetapi jangan disamakan siasah syar'iyah yang sekarang dengan siasah syar'iyah yang ditulis oleh para ulama. Jadi politik Islam itu ada, ketatanegaraan ada dibahas, tetapi prakteknya jangan kita samakan dengan di zaman kita ini. Walaupun negeri kita dalam bentuk sistem demokrasi, maka jangan kita saling menghujat. Karena kita perhatikan sebagian yang tidak mengakui demokrasi, karena demos Kratos dari Yunani, dari orang-orang kufar yang kekuasaan di tangan rakyat, sebagian orang tidak mengakuinya. Ini adalah hukum bukan dari Islam, sehingga tidak menolaknya, mencela orang yang melakukan tersebut. Karena ada sebagian pendapat di antara guru-guru kita itu boleh mengikuti pemilu. Berlapang dadalah kita dalam masalah ini. Jangan sampai memperuncing keadaan. Seandainya dia mengakui dia tidak ikut dengan pesta demokrasi, fadhal, tidak masalah. Dan seandainya dia ikut, dia menggunakan hak suaranya, tidak masalah. Tidak ada sesuatu yang jurang memisahkan antara kita dengan saudari kita. Ini gunanya kita belajar agar lapang dada kita dalam suatu perselisihan dalam suatu perkara. Jangan diperuncing. Karena banyak terkadang hukum ini hadis, ada yang mentadaifkan, ada yang mentashihkan, ada yang mensahihkan, ribut dia sesama pengajian. Tidak. Kita harus berlapang dada terhadap permasalahan ini. Seandainya dia menganggap itu dhaif, tidak diamalkan, tidak masalah. Kan bukan, tapi dianggapnya bahwa solat fardu zuhur itu hadisnya dhaif, tidak ada. Itu baru masalah. Ini masalah furu', misalnya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, atau membaca salat sunat suruk misalnya, itu tidak masalah. Mau mengamalkan tafadhol, tidak mengamalkan silakan. Jadi jangan dibuat jurang pemisah antara kita dengan saudara-saudari kita terhadap perselisihan atau berbeda pendapat dalam masalah furu' ini, masalah cabang ini. Taib. Kemudian praktek perdukunan itu jelas, itu banyak beritanya dari setan iblis, maka sudah ya kita yakini itu tidak sesuatu yang tidak bagus di dalam agama kita, dan itu semuanya dilarang di dalam agama kita. Taib. Kemudian Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas dengan sanad jayyid. Al-Bazzar dengan isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu' dari Ibrahim bin Husain. Laisa minna man taqayyara aw tuqayyara aw takahana aw tuqhina aw sahara aw suhira wa man ata kahinan
فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak termasuk golongan kami yang melakukan atau menerima tabayyun, beramal dan atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini disebutkan wali Abi Ya'la bi sanadin jaidin anin ibni Mas'udin misluhu mauqufan. Jadi yang tadi yang diriwayatkan dari Hakim 4 sunan tadi yang berasal dari siapa perawi sebelumnya tadi? Abu Hurairah atau yang lainnya, bahwasanya itu juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Abu Ya'la juga meriwayatkan dengan sanad yang jaid dari Ibnu Mas'ud hadis serupa secara mauquf. Jadi Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan hadis ini, tetapi diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya. Jadi masih banyak kitab-kitab hadis yang apabila kita membacakannya masih banyak yang kita belum ketahui, seperti Al-Bazzar yang tadi disebutkan, kemudian Musnad, kemudian Mu'jam Al-Kabir, Shaghir, Awsat atau Brani itu mempunyai kitab Mu'jam. Ada 3, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam As-Shaghir, Mu'jam Al-Awsat. Mu'jam yang besar, kecil dan pertengahan. Mungkin kita baru kali ini di pengajian ini kita mendengarnya. Yang kita ketahui HR Tabrani, hadis riwayat Tabrani. Tetapi kitab Imam Tabrani kita tidak mengetahuinya. Dan sunan, selain sunan yang 4 itu ada Sunan Ad-Darimi juga. Jadi masih banyak kitab-kitab hadis ungkapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama. Tentu dengan penelitian ahli ilmu yang kompeten di dalam ilmu hadis. Kita sedikit berkenalan dengan Abu Ya'la. Abu Ya'la bukan Abu Ya'la Qurnedi ya. Nanti Abu Ya'la Qurnedi pernah ke Pekanbaru daurah bahasa Arab di RJ. Bukan itu. Abu Ya'la adalah Ahmad bin Ali bin Musanna. Jadi namanya Ahmad bin Ali bin Al-Musanna Al-Musilli Al-Imam, pemilik banyak buku karangan seperti Al-Musnad dan yang lainnya. Jadi dia seorang ulama kompeten juga. Beliau meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in. Kalau sudah mengenal Yahya bin Ma'in, teringat kita dia adalah sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika mereka berdua mendatangi Imam Abdul Razak di San'a di Yaman, mereka pergi berdua. Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi Yahya bin Ma'in tidak diketahui oleh orang yang tidak mempelajari ilmu hadis. Dia terkenal Yahya bin Ma'in, tetapi kalau kita tidak terjun ke dalam ilmu hadis, kita tidak mengetahui namanya. Kecuali bagi orang yang mempelajari ilmu hadis baru berjumpa dengan nama Yahya bin Ma'in. Dan kenapa inilah salah satu, sebenarnya di zaman-zaman imam mazhab itu keilmuannya ada yang melebihi imam-imam mazhab yang 4. Akan tetapi Allah menjadikan yang kita kenal sampai sekarang ini adalah diantaranya Al-Imatul Arba', yaitu imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya mereka yang lain-lainnya juga banyak. Ahli Al-Auza'i misalnya, itu mereka ahli di zamannya. Kemudian seperti Sufyan bin Uyainah, itu di zamannya diakui keilmuannya, tetapi murid-muridnya tidak membawakan pendapatnya, tidak dibukukan, tidak ada majelis yang mengungkapkan pendapat-pendapat gurunya. Berbeda dengan imam yang 4, itu murid-muridnya membawakan pendapatnya di majelis, didapatnya seperti Imam Syafi'i. Al-Imam Muzani menukilkan perkataan Imam Syafi'i, dibukukan sehingga ada kitab itu sekarang, seperti kitab Al-Um, Arisalah dan segala macamnya. Sementara imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain yang belajar bersama dia, sahabat-sahabatnya tidak meriwayatkan darinya, sehingga mereka hilang begitu saja, yang istilahnya tidak terkumpul seperti imam-imam yang lain. Taib. Kemudian Abu Khaisamah, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan banyak orang. Jadi dia termasuk hufaz, wafat pada tahun 307 Hijriah.
Kemudian Al-Bazzar tadi ya, Al-Bazzar. Al-Bazzar namanya juga Ahmad, sama dengan Abu Ya'la. Al-Bazzar namanya Ahmad bin Amir bin Abdul Khaliq Abu Bakar Al-Bazzar Al-Basri. Jadi dia salah seorang imam dari Basrah, pemilik Al-Musnad Al-Kabir. Ia meriwayatkan dari Ibu Bashar dan Ibnu Muthanna serta banyak orang. Ia wafat tahun 209. Ibnu Muthanna, kalau tidak salah kita pernah hadatsana Ibnu Muthanna, itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Berarti gurunya ada juga Al-Bazzar, ada juga sama gurunya dengan Imam Bukhari. Kalau tidak salah pernah kita membacanya hadatsana Muthanna, berarti maksudnya Muthanna yang juga Al-Bazzar meriwayatkan darinya. Taib. Di sini dia meriwayatkan dari Imran bin Husain secara marfu', laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Jadi laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Berarti ini termasuk dosa besar, tidak termasuk golongan Nabi SAW. Man tatayyar au tutuyyar, orang yang melakukan tatayyur atau meramal dan meminta diramal, au takahin au tukuhin. Jadi orang yang melakukan praktek perdukunan dan meminta ditangani oleh dukun, mengadu kepada dukun, au sahara au suhiralah, seperti orang yang melakukan sihir dan meminta disihirkan. Kemudian kata Nabi, waman ataha kahinan fasaddaqah bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan riwayat tadi. Jadi intinya riwayat itu senada, semakna. Intinya kalau tidak dia dihukumi sebagai orang yang ditolak atau tidak diterima, la tuqabbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari, atau kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Di sini ada tatayyar, tiara, meramal, termasuk ramal-ramal. Dan sekarang kita banyak sekali termasuk ramalan di zaman kita dinamakan dengan zodiak bintang. Itu termasuk ramalan. Leo bulan Agustus, Cancer, Virgo, macam-macam lah. Dan itu kita melaluinya. Kadang ada di majalah-majalah dahulu, zaman dahulu waktu kita masih sekolah, itu ada tuh zodiakmu. Itu pas ada majalah baru yang kawan-kawan itu bukan melihat berita-beritanya, lihat zodiak dulu. Wah, cocoknya dengan perempuan yang begini, entah apa maksudnya. Dan itu termasuk ramalan, walaupun dinamakan zodiak atau segala macamnya, maka itu tidak boleh dipercayai. Takutnya kita mempercayai yang disebutkan dalam zodiak tersebut, masuk dalam ancaman yang telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Lalu terpikir dari kita, dulu kita begitu, bagaimana tuh Ustaz? Dulu kan kita tidak tahu. Jadi sesuatu yang tidak tahu, maka itu mudah-mudahan Allah mengampuninya. Adapun waktu-waktu tersisa dari umur kita, maka pergunakanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menghapus kesalahan-kesalahan yang kita telah terjerumus di dalam hal-hal tersebut. Taib. Masih ada kan? Qala al-Baghawi. Qala al-Baghawi lagi, perkataan Baghawi lagi. Jadi Al-Baghawi berkata, Al-A'raf, orang kita, ialah orang yang mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Ada pula yang mengatakan dia adalah kahin atau dukun, padahal kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang
apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Baik. Imam Al-Baghawi adalah Al-Husain bin Mas'ud Al-Fara' Asy-Syafi'i. Jadi telah salah seorang ulama ahli tafsir, bahwasanya seorang alim yang menisbahkan dirinya dengan mazhab Imam Syafi'i. Dia tinggal di Khurasan dan dia adalah orang yang thiqah, ahli fikih dan zuhud. Dan dia wafat pada tahun 516 Hijriah di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati para imam kita, ulama-ulama kita yang telah mewariskan dari Nabi SAW dan mewariskan terhadap kita, sehingga kita bisa mempelajari apa-apa yang telah dikumpulkannya. Dan itu mereka umur kedua yang kita maksudkan, itulah kelebihan orang dahulu. Walaupun dia telah tiada, tetapi pahalanya tetap mengalir. Salah satunya dengan karya-karyanya. Dengan karya-karyanya masih kita bisa pelajari, itu mengalir pahalanya. Mengalir pahalanya seperti kita mempelajari kitab sekarang, Kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, mendapatkan pahalanya. Begitu juga nukilan-nukilan yang dibawakannya Imam Abu Dawud, Sahih Bukhari, Muslim, itu tetap mendapatkan pahala. Bayangkan bagaimana mereka setelah tiada, telah kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala, tetapi pahalanya tetap mengalir. Itu yang harus kita pelajari, bagaimana kita harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Jadi ada kepedulian kita terhadap umat ini. Seandainya kita telah Allah wafatkan, ada sesuatu yang masih bermanfaat berupa ilmu yang bermanfaat, yang akan memberikan manfaat untuk generasi yang akan datang. Jadi Al-Baghawi menyebutkan al-arraful ladzi yad'i ma'rifah al-umuri muqaddimat yastadilu biha 'alal masyruq wa makanid dhalah wa nahwi dzalik. Al-Baghawi berkata al-arraf bukan al-a'raf ya, itu nama surat. Al-arraf, orang pintar, ialah, ini disebutkan orang pintar, padahal itu sebenarnya orang tidak pintar. Ialah orang yang mengaku tahu dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian. Itu bagi orang yang hilang, ya sudah hilang. Jangan pergi ke orang-orang pintar katanya ini, atau tempat barang hilang atau semacamnya. Waqila huwal kahin. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah kahin, dukun. Wal kahinu huwal ladzi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal. Itu kahin adalah orang memberitahukan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa datang. Waqila, dan ada pula yang mengatakan alladzi yukhbiru amma fit dhamir, itu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seseorang, sampai hati seseorang tahu dia. Sampai hati seseorang tahu dia. Sebelum kita azan, maka ingatlah bahwasanya orang-orang yang melakukan praktek-praktek ini adalah orang yang menganggap dirinya mengetahui perihal yang gaib, yang mengaku mengetahui perihal yang gaib. Orang-orang seperti ini, dia mengatakan, oh ini letaknya di sini, oh ini letaknya di sini, atau segala macamnya. Oh begini yang akan datang terjadinya begini. Oh presiden sekarang 2024 ini orangnya, belum terjadi pemilu dia sudah memprediksi. Dan ini banyak. Sepak bola apa sekarang pialanya? Asia Cup. Dah tahu dia siapa yang akan menang. Yang main orang, dia yang memprediksi. Oh Indonesia tidak masuk 16 besar, masuk 16 besar, segala macamnya. Itu pekerjaan orang-orang dukun yang meramal-ramal dan segala macamnya. Jadi ini kita ingatkan lagi bahwasanya orang-orang semacam ini tidak perlu didengar omongannya yang mengetahui perihal yang gaib. Berarti dia telah menganggap dirinya suci, sementara Allah Subhanahu wa taala melarang, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqa. Janganlah engkau menganggap dirimu suci, sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa. Nanti insyaallah kita lanjutkan ke beberapa dalil perkataan yang tersisa. Kita azan dulu, tafadhol.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tadi kita terakhir pada nas yang diriwayatkan oleh terakhir siapa? Al-Baghawi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian waqala Abul Abbas berkata, Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah al-Araf adalah sebutan untuk karaman, tukang nujum, peramal nasib dan yang sebangsanya, yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut. Baik. Jadi ini masih karena dia macam-macam apa tadi dukun dan sejenisnya, maka dijelaskan, dibawakan perkataan Abul Abbas. Abul Abbas kunyah dari Syekhul Islam rahimahullah taala. Al-arrafu ismun lil kahin wal munajjim wal rummal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadza turuq. Jadi menurut Abul Abbas Syekhul Islam rahimahullah taala, al-arraf adalah sebutan untuk tukang ramal. Tukang ramal, al-arraf, ahli nujum. Ahli nujum, peramal nasib dan sebangsanya. Yang mereka rata-rata semuanya berkumpul dalam satu pendapat, mereka orang-orang tersebut yang disebutkan dukun segala macamnya adalah yang mengaku-ngaku mengetahui perihal yang gaib dan cara-cara tersebut. Jadi kalau kita mempelajari salah satu dari definisi taghut, ini berarti termasuk kepada taghut. Ada taghut itu ra'sun khams, kepala, istilahnya kepalanya ada 5, iblis laknatullah alaih, dan salah satunya adalah orang-orang yang mengakui ilmu gaib, mengetahui perihal yang gaib. Jadi termasuk pada taghut, termasuk pada taghut, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nanti akan kita bahas di tentang ilmu perbintangan, bintang-bintang nujum tadi, astronomi dan segala macam. Ada babnya tersendiri, nanti di bab ini akan dibahas yang mana saja yang boleh ilmu perbintangan itu yang dipelajari, mana saja yang tidak, nanti akan dibahas pada babnya insyaallah. Adapun Imam Ahmad mengatakan al-arraf adalah bagian dari sihir, bahkan lebih keji daripada sihir. Begitu juga yang lain-lainnya juga pandangannya sama, yang jelas mereka adalah orang-orang yang melakukan, intinya mengetahui perihal
perihal yang gaib, yang mereka mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh orang awam, orang biasa, tetapi mereka merasa mengetahui, maka semuanya apapun sebutannya di zaman ini maka itu dinamakan dengan arraf, orang yang sebenarnya tidak pintar sebenarnya, karena dapat berita dari makhluk halus, jin, syaitan, sehingga dia mengetahui sebagian berita yang gaib, padahal kebohongannya sangatlah banyak. Yang terakhir itu ya. Itu orang-orang yang menulis huruf-huruf abjad, objek, itu mencari rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan. Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ara man fa'ala dzalik lahu 'inda Allah min khalaq." Aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktikkan hal itu akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fi qaumi yaktubuna abajad wa yanzuruna fin nujum. Jadi ada orang-orang yang menulis huruf-huruf abjad itu, misalnya kha, kan ada kita lihat rajah-rajah itu, bata ada kelilingnya, kan pernah kita lihat. Itu yang seperti itu, wa yanzuruna fin nujum, kemudian juga memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan, ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Pendapatku, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang yang mempraktikkan hal itu tidaklah memperoleh keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya tentang ilmu-ilmu perbintangan, astrologi, nanti insyaallah ada babnya. Tentang nujum itu ada babnya. Jadi inilah yang bisa kita pelajari. Ada sedikit yang dibawakan di dalam bagian syarah ini, yaitu dalam surah Ghafir ayat 83. Coba tolong bacakan surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat 83. Jadi ini ancaman, padahal sudah jelas keterangan dari Rasul-Rasul yang membawa penjelasan yang nyata dari Rabbul Alamin, tetapi mereka senang dengan ilmu-ilmu pada mereka tentang praktek-praktek ilmu ghaib bagi mereka menekuni itu, maka diancam bahwasanya mereka akan dikepung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap. Jadi seolah-olah mereka mengolok-olok yang ilmu yang diturunkan dari sisi Rabbul Alamin, pede dengan ilmu mereka yang hembus-hembus segala macam itu mereka dalami, sehingga dia tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari, alhamdulillah secara singkat. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Yang sudah jelas itu bahwasanya dukun dan sejenisnya itu diancam tidak diterima salatnya 40 hari, la tuqbal salatun arba'ina yauman, kemudian kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, maka kita dengarkan bersama-sama kandungan dari bab ini. Kandungan bab ini: 1. Tidak dapat terkumpul dalam diri seorang mukmin antara iman kepada Al-Quran dengan percaya kepada keramat, dukun dan sejenisnya. 2. Dinyatakan bahwa percayanya adalah kufur. 3. Ancaman bagi orang yang meminta diramalkan. 4. Ancaman bagi orang yang meminta bertaruh. 5. Ancaman bagi orang yang meminta disihirkan.
Ancaman bagi orang yang menulis huruf-huruf abjad, roja untuk mencari rahasia atau ramalannya. 7. Perbedaan antara kahin dan al-araf, bahwa kahin dubur ialah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang, yang diperolehnya dari setan penyadap berita. Maka dengan kesimpulan ini, kandungan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, jelaslah bagaimana hukumnya di dalam agama kita. Maka itu tidak boleh diamalkan, baik itu orang yang melakukannya maupun yang diminta, misalnya melakukan praktek pendukungan dan meminta ke dukun dan segala macam, maka itu diancam oleh agama kita. Demikianlah yang bisa kita pelajari, alhamdulillah, di bab yang ke-26 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan kita di pekan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.